tangannya, semangat buat semuanya. Yang di rumah juga semangat. Masih di tema kita pagi hari ini. Apa yang harus kulakukan jika suamiku ingin menceraikanku? Ya Allah. Jadi hari ini Islam itu mengingatkan kepada semua jamaah yang di rumah bahwa perceraian itu bisa jadi solusi, bisa jadi juga untuk penyelamat. Ya, tapi kalau bisa dihindarkan, ini Masya Allah luar biasa. Sebaiknya dijaga rumah tangganya, makanya pernikahan itu adalah separuh ketakwaan dan separuhnya lagi adalah menjalaninya. Bener. Nah ini kita lihat video tayangan dulu nih ya, tentang saat istri diantar pulang ke rumah orang tuanya. Ya Allah. Auzubillah. Ini dia nih tayangannya. Gimana seorang istri menghadapi suami yang kekeh menceraikan istrinya ya, tapi sang istri ini tetap mau mempertahankan sampai akhirnya sang istri ini malah diantar pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan maaf banget sebelumnya ya, ada yang sampai diusir juga sama suaminya. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, Tabe Guru Pusat Maulana, Bunda Tuti, dan seluruh jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma berbicara sah tidaknya talak, maka tetap jatuh talaknya karena memang hak menalak itu ada pada tangan suaminya. Mau sekekeh apapun istrinya, saya nggak mau, saya masih mau sama kamu, saya nggak mau, saya mikirin anak-anak, saya tetap saja hak talak itu tetap diberikan kepada seorang suami. Maka meskipun sang istri bersikeras sampai akhirnya diusir, sampai akhirnya dibawa pulang ke rumah orang tuanya, maka talaknya tetap jatuh karena sang suamilah yang punya hak menikahi, sang suamilah yang punya hak menalak, sang suamilah yang punya hak untuk rujuk. Semuanya di tangan suami, semuanya di lisan suami. Cuman kita bicara pernikahan bukan bicara tentang sah enggaknya saja, tapi kita berbicara tentang mitsaqan ghalidha, ikatan janji yang sangat erat yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dipertanggungjawabkan. Oh, sah enggak talaknya? Sah. Tapi atas dasar apa kau menalak dia? Suamimu sudah solehah, maka semuanya akan dihukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar apa engkau mau mempertahankan wahai wanita? Karena saya, ya Allah, saya cuma ingin beribadah, saya cuma pengen jadi istri, mungkin saya banyak kurangnya, saya masih terus belajar, saya ingin merawat anak-anak saya sampai besar. Lalu sang istri ini juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada akhirnya di dunia dia berpisah dengan suaminya. Maka bicara rumah tangga bukan hanya bicara tentang sah nikahnya, bukan hanya berbicara tentang sah talaknya, bukan hanya berbicara tentang sah rujuknya, tapi juga berbicara tentang kebaikan yang banyak di dalamnya. Seorang suami dia memaksa untuk menceraikan istrinya, jatuh talaknya, jatuh, tapi itu adalah ikatan yang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah sabdanya, kafa bil mar'i ithma ayyadhi'a ma ya'ul. Cukuplah dianggap seorang itu sebagai seorang pendosa jikalau dia menelantarkan apa yang menjadi tanggungannya. Menelantarkannya saja itu sudah berdosa di sisi Allah, apalagi menceraikannya tanpa alasan. Apalagi seorang istri yang mau mempertahankan tapi suaminya menceraikannya. Tentu saja jikalau istrinya baik-baik saja. Beda cerita kalau memang istrinya ada masalah, ada kesalahan yang besar, ada dosa besar yang dia lakukan, sang suami sudah tidak tahan lagi, lalu istrinya, saya mau mempertahankan. Loh, kamu sudah selingkuh. Loh, saya mau mempertahankan demi anak-anak. Loh, kamu judi. Saya mau mempertahankan demi anak-anak. Loh, kamu menyekutukan Allah, kamu keluar dari Islam. Saya mau mempertahankan, saya masih cinta sama kamu, Mas. Loh, kamu pendosa besar. Lalu sang suami sudah tidak mau lagi, maka tetap hak perceraian jatuh pada suaminya. Selama-lamanya suami dari lisannya. Maka subhanallah, yang kita lihat dalam pernikahan bukan hanya sah tidaknya, tapi yang kita lihat adalah ibadahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat mengingatkan kepada umatnya, as-salah, as-salah, as-salah. Perhatikan salatmu, perhatikan salatmu, perhatikan salatmu. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikan orang-orang yang kau tanggung. Siapa yang ditanggung oleh suami? Seorang istri. Kan ada 3 yang wajib dinafkahi. Ada yang sebab nafkah karena pernikahan, ada yang sebab nafkah karena kerabat. Siapa itu? Anak, orang tua. Kalau dalam mazhab yang lainnya lebih luas lagi, saudara bahkan ponakan itu masuk semuanya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, anak, furu,
dan juga usul ke atas bapak. Karena apa? Anta wa maluka li abika. Lalu ada yang sebab kepemilikan. Ada orang memberi nafkah wajib kepada yang dimilikinya. Kalau zaman dahulu budaknya. Kalau zaman sekarang ada orang miara kucing, wajib dia kasih makan kucingnya itu. Ada orang miara burung, wajib dia kasih makan burungnya itu. Ada orang miara apa Ustaz dia rumahnya ayam ya. Ayam Ustaz wajib Maulana dia. ayam banyak. Kalau dia menelantarkannya maka berdosa dia. Ya, ini nggak pernah kasih Ayam makan. saya sudah 9. 9 ayam. Tapi nggak pernah dikasih makan. Kenapa? Kasih makan lah. Ayamnya cari Masuk makan makan. sendiri. Kasih makan. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi Ustaz Maulana. Sekarang kita kasih kesempatan jamaah lagi untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo. Satu aja jangan dua-dua ibu. Dia ini, wah langsung maju dia langsung maju. Boleh ibu sini bu. Wah. Nah, dekat Ustaz Maulana bu. Punten Ustad, Iya bu. Punten punten ya. Bunda, punten semuanya. Kalau punten itu jawabannya apa? Permisi. Dak, jawabannya. Mangga. Mangga gitu Pak Ustadznya jawab. Iya. Silakan ibu perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustad. Iya, Boleh. Perkenalkan nama saya Lia dari Majlis Taklim Bani Sayar, Tak-Takan, Serang, Banten. Tepuk tangan dong buat Ibu Lia ya. Mau nanya sama siapa Ibu Lia? Berhubung ini temanya keperempuan, jadi saya bertanya ke Bunda Tuti. Baik. Mohon izin Bunda. Sama-sama perempuan ya. Ya. Jadi merasakan bagus. sekali. Masya Allah. Ini jawabnya bagus sekali. Sian banget. Terima kasih Bunda. Allah, apa pertanyaannya Ibu silahkan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa hukum dari laki-laki yang minta cerai dengan alasan karena istrinya tidak bisa memberi keturunan? Padahal saat diperiksa dokter istri itu sehat, tapi suami tetap suruh periksa nggak mau. Alasannya istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Padahal Masya Allah gitu sehat walafiat. Iya. Gimana tuh Iya, Bunda? Silakan duduk. Oh, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penjelasannya Bunda. Baik, Tuti. mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak yang saya hormati dimanapun berada, ketika rumah tangga tujuannya satu ibadah, apapun kekurangan, kelebihan, takdir baik, takdir buruk, kita beriman kepada Allah, ada rukun iman yang keenam. Betul Bu? Apa itu rukun iman yang keenam? Menerima takdir dari Allah, takdir yang baik atau yang buruk, atau beriman kepada qada dan qadar. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Masya Allah, tetapi memang Allah belum berkehendak, belum memberikan rezeki. Apa yang harus kita lakukan? Bersabar keduanya. Kedua, ikhtiar, berdoa. Kalau memang belum juga, ibu, bapak, lihat para nabi. Nabi Ibrahim diberikan keturunan di usia lanjut, betul? Sabar tidak? Jangan belum mendapatkan setahun langsung perkataannya, kamu belum hamil, ya udah saya cerai. Sah sih sah, tapi ingat bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah. Maka bagaimana cara kita mempertahankan? Sudah berusaha, istrinya ke dokter, suaminya enggak mau, itu namanya curang. Suaminya mau, istrinya tidak mau, juga namanya yang bagus itu ayo ke dokter berdua. Dua-duanya dinyatakan baik, bagus. Kenapa harus diceraikan? Tinggal sabarnya. Betul tidak Bu? Kenapa? Karena memang kebahagiaan rumah tangga bukan hanya mendapatkan dari rezeki yang memang Allah berkehendak saja, yaitu keturunan. Kalau misalkan belum dapat keturunan, bersabar, karena sabar juga bisa mendatangkan pahala bagi suami dan istri. Belum tahun ini sabar, belum tahun depan sabar. Ada orang yang durasi pernikahan 9 tahun baru diberikan keturunan. Betul tidak Bu? Ya, ada yang 12 tahun belum, bahkan ada yang sudah 20 tahun belum diberikan keturunan. Di tahun ke-21 Allah berikan anugerah keturunan. Makanya jangan cepat dulu mengatakan cerai. Betul? Yang kedua, bahwa seorang istri
belum hamil itu bukan aib. Pahami Bu? Pahami Bapak? Tetangga, saudara pahami. Kalau ada saudara kita, anak kita, menantu kita, keponakan kita belum juga kunjung hamil, itu bukan aib, bukan yang harus kita sebar-sebarkan. Si anu sini nggak boleh. Karena yang berkehendak memberikan keturunan, memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak mau punya anak banyak, diberikan anaknya banyak, ya kan? Ada yang ingin sekali punya anak, belum diberikan. Sabar, sabar, sabar. Ingat, belum mendapatkan keturunan bukan aib. Jadi jangan Terima lalu. kasih banyak bunda-bunda sudah mengantarkan kita untuk berbaik sangka dan menghibur kepada semua Ya. yang belum dikarunia anak. Iya. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Bukan salah dia kalau dia tidak punya Allah. anak, kan dari Allah yang kasih. Allah yang ngasih rezeki. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Makasih. Kalau saya sih Kita lanjut bagusnya lagi. yang tidak punya anak itu, istri tidak punya anak atau suami tidak punya anak, harusnya kita sayangi, Benar. rangkul, jangan kasih. Jangan bikin down ya. Setiap ditanyain terus pasti dia hatinya tuh nggak enak. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan. Boleh yang mau bertanya angkat tangannya. Dari sebelah. Ibu tangannya satu aja, ngapain yang kedua-dua? Ibu kalau dua-duanya nyerah Bu. Ibu yang kasihnya. Boleh sini Bu, ke tengah Bu. Masya Allah. Ini kayaknya saya deh yang cocok jawab. Kenapa begitu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimana dari Majlis Taklim Bani Sayar Taktakan Serang Banten. Tepuk tangan buat Ibu Maimana. Ya, mau nanya sama siapa Ibu? Sama Ustadz Maulana, Pak Ustadz, Ibu. salam kenal. Ya. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, apakah saat cerai mantan suami harus tetap menafkahi kepada mantan istri selama masa idah, atau mantan suami sudah tidak ada kewajiban memberikan nafkah ke mantan istri? Oh, itu aja Ibu. Iya, udah itu aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. dong buat ibunya, Masya Allah, dijawab. Silakan Ustadz Maulana. Izin mengingatkan kita semua ada namanya nafkah. Izin mengingatkan kepada kita semua ada namanya sedekah. Ingin saya sampaikan bukan hanya nafkah dan sedekah, ternyata ada namanya tanggung jawab. Ternyata ada juga tanggung jawab, bukan nafkah, tapi ada bentuk perhatian, kepedulian. Ingat, mantan istri, tapi dia adalah ibu dari anak-anakmu. Saya ulangi, mantan istri, iya, dia mantan istri, tapi kan dia ibu anak-anakmu. Katakan saja ibu dari anak-anak. Kenapa? Menjaga perasaan anak-anak. Satu, gimana nafkahnya? Gimana tanggung jawabnya? Lihat dulu. Ini cerai 1 atau cerai 3? Talak 1, talak 2 atau talak 3? Itu dulu dilihat. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa balik. Itu yang dilihat dulu. Selama dia masih talak 1, talak 2 masih tanggung jawab. Yang kedua, talak 3. Lihat dulu. Kalau talak 3 masih masa iddah enggak? Masih masa iddah enggak? Itu. Berarti masih ada tanggungan. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan. Setelah masa iddah lepas, silakan dulu. Tapi tunggu dulu, ada lagi persoalan berikutnya. Yang ketiga, tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam. Amil enggak? Amil enggak? Itu harusnya. Saya kalau ada, Ustaz, kami mau bercerai. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Tunggu dulu, bulan depan kau datang lagi. Datang lagi, gimana Ustaz? Sudah bisa kami cerai? Pergi ke dokter dulu. Untungnya dia datang. Akhirnya dia datang lagi, sudah bawa anak dia. Coba kan? Untung makasih banyak Ustaz ya. Ustaz tidak langsung menyarahin cerai. Nggak bisa. Yang ini, yang keempat, lihat dulu. Tanggung jawab kepada ibunya anak-anak. Nah, saya ulangi ya. Tanggung jawab kepada ibunya anak-anak, gitu. Kalau dia ibunya anak-anak, maksudnya istrinya sudah diceraikan nih. Lihat dulu. Dia butuh nggak walaupun sudah selesai masa iddahnya?
Siapa tahu dia tidak ada kebutuhan dana, masih bisa lah niatkan sebagai sedekah, walaupun bukan kewajiban. Terakhir, mohon maaf kepada semuanya, jangan tersinggung. Untuk ke anak sampai kapanpun kewajibanmu. Kewajibanmu. Walaupun sudah cerai, sudah tidak, dia ternyata pengasuhannya kepada ibunya, ya. Iya. Kalau perlu kau kasih tanggung kebutuhannya anakmu, kau bayar juga Jasa ibunya. jasa buat ibu. guru. Saya Iya. bilang lagi apa? Jasa. ibu. Sebaiknya bayar jasanya. Betul. Kebayang nggak kalau kau yang rawat? Jadi sebaiknya seperti itu. Masya Allah. Oke, nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.